Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan sahabat Supra Creative Nation. Kami ucapkan selamat untuk rekan-rekan yang telah mendapat giveaway. Dan untuk episode ke-11 ini, kembali kita akan memberikan giveaway pada 20 orang pemenang. Mungkin dibagi 20 ya, 1 juta akan kita umumkan pada saat penayangan episode ke-12. Nah, tapi untuk memudahkan supaya jangan terlalu banyak biaya pengiriman, akan kita batasi 3 bank saja ya. 3 bank saja, yaitu kalian bisa mengirimkan rekening Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng, dan juga Bank Sentral Asia atau BCA. Jadi itu supaya kita tidak terkena biaya pengiriman. Jadi dari nanti dikirim pada masing-masing bank. Jadi tolong, mungkin kita juga tidak akan bisa menghubungi kalau orangnya banyak, teman-teman yang menang tidak melapor kepada kita. Jadi nanti perhatikan dan tonton videonya. Yang merasa menang, untuk komentar silakan mengirimkan rekening, atau kalau yang sudah pernah menang melaporkan ya bahwa menang giveaway. Nah, jadi kita banyakkan jadi 20 supaya lebih banyak yang dapat. Kalau bisa kita batasi mengirimkan rekening pada 3 bank saja. Nanti hampir sama nanti dengan biaya pengiriman ya kalau bank yang lain gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti silakan tonton episode ke-11. Pada episode ke-12 nanti akan kita umumkan 20 orang pemenang giveaway untuk komentar-komentar terbaik dari kalian semua. Nah, memang kita lihat komentarnya itu bagus-bagus. Cuma nanti ada beberapa orang yang beruntung. Nah, untuk episode ke-11 nanti kita bagi untuk 20 orang pemenang. Nah, jadi jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol lonceng. Jadi kalau ada nanti video baru, ada pengumuman untuk pembagian giveaway, kalian tetap bisa mengikuti, ada notifikasinya. Jadi jangan ini sudah menang tidak ada kabar-kabarnya, kita tunggu-tunggu ya. Nah, terpaksa kalau sudah lewat 3 hari kita umumkan yang episode berikutnya, tentu kita hapuskan sudah yang kemarinnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe Supra Creative Nation, tekan tombol lonceng, tonton videonya. Jadi kalau tidak menonton, sulit membuat atau membuat komentar yang bagus kan. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kami dari Carita Tuntas hadir di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana pada saat ini kami mengunjungi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur dalam rangka beberapa hal terkait dengan topoksi, terkait juga dengan informasi, ataulah pokoknya yang berkaitan dengan bidang-bidang beliau. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal penanganan program, terutama menyangkut masalah bencana, ya karena COVID atau pandemi ini adalah salah satu bencana, di mana Bapak Gubernur Kalimantan Tengah telah melakukan rapat koordinasi beberapa hari yang lalu, mengimbau dan memberikan stressing kepada Bupati, Wali Kota, vertikal maupun dinas instansi terkait se-Kalimantan Tengah. Libatkan juga organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga tokoh pemuda. Tujuan beliau adalah bagaimana wabah atau bencana COVID ini bisa dibantu semaksimal oleh semua elemen, baik itu masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Nah, kali ini saya berkunjung
ke kantor Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Timur. Di depan saya ada Bapak Multajam STMT. Selamat pagi Pak Multajam. Pagi Pak. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sudah vaksin Bapak? Alhamdulillah sudah. Amin. Dan pernah terpapar nggak Pak selama menjalankan tugas? Pernah Pasti, ya? karena kita berada di banyak bersentuhan dengan Masyarakat? Iya. Ya. Nah terus Pak Multajam, mungkin saya sedikit mengorek nih terkait dengan profil Pak Multajam, atau lebih enaknya saya panggil abang aja ya? Boleh. Oke. Lebih santai. Lebih santai. Iya. Bang, jadi gini bang, abang ini kan kelahiran mana bang? Lahir di Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Iya. Tukar kita nih ya. Saya lahir di Sapis justru. Iya. Oh, di tahun berapa bang? 1968. 68. Wajar saya manggil abang karena saya 72. Iya. Agak selisih 4 tahun ya. Iya. Nah jadi gini bang, kelahiran Palangkaraya, sekolah Di Palangkaraya. semua dari SD, SMP, SD, SMP, SMA. SMA. Tinggal di mana dari Palangkaraya bang? Semua. Tinggal Di maksudnya? Jalan Piara Tendean. Oh pada itu ya di daerah ini ya, daerah Petahu ya, Arah ke jembatan Kayan. Oh dekat rumahnya Pak Sabran Ahmad. sebelahnya persis. Oh persis. Ya. Apa ada hubungan dengan Pak Sabran Ahmad tokoh kita itu? Almarhum. Iya, bertetangga. Bertetangga. Ya, beliau juga orang tua kami. Oh, Nah, gitu. sesama orang tua sangat dekat sekali. Ya, betul betul. Berarti kenal dong anak-anaknya, kan ada salah satu juga anaknya di sini ya? Ya, Agus. Agus, Tribuna. mantan Ya. camat beliau ya sepertinya. Sekarang kepala dinas Dukcapil. Oh Dukcap, iya, iya syukurlah. Aktivitas dulu di Palangkaraya sebelum pindah ke Sapit itu apa aja bang? Ya kalau sekolah ya sekolah biasa ya. Hmm. Karena dulu besar di sana ya, kegiatan di luar sekolah lumayan banyak dulu karena mama. Saya ditinggal almarhum bapak itu di usia 7 tahun. 7 tahun. Jadi di usia itu ya tentunya lebih banyak pendidikan dari ibu. Ibu ya. Ya, Usia berapa tuh pada saat 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Sangat masih kecil ya. Ya, Saya kan sangat pemilihan juga nih, kebetulan istri Pak Sabran Ahmad itu kan masih pemilih kami, Oh, masih iya. keluarga ibu tuh, kakak kalau saya panggil, Iya. ya panggil almarhum bapak saya dulu, itu om. Berarti kalau di lingkungan Piritundian itu kan tokoh dan pejabat juga di situ, ada kenapa ada pada Sedurasit ya? ya sebelahnya Sebelahnya ya? atau rumah kepala BPS. Berarti orang tuanya Abang Linu termasuk salah satu tokoh dan atau pernah menjabat juga di Iya. sebagai apa? Haji Kaspo Anwar. Oh Haji Kaspo Anwar. Iya. Bapak Saya putra ke-8. berarti adiknya Pak Wahyudi nih? Betul. Berarti benar. Saya sudah menduga bahwa almarhum bapak saya dulu berteman satu angkatan di DPRGR dulu Betul. di samping. Iya. Bapak saya itu kan dikenal dengan Damang Tundeu Tunjang Asam. Iya. Berteman dekat dan sama-sama waktu karena bapak juga sambil di TNI kan. Iya. Operham beliau lah dari habis di PRGR itu pindah ke Palangkaraya Betul. masuk sipil. Nah Pak Kaspo Anwar juga saya kenal, beliau juga Iya. tokoh Kalimantan Tengah, bukan Kotim loh, karena Iya. di PRGR ini kan merumuskan pembentukan Kalimantan Tengah. Ya itu. Sama-sama dengan Wah berarti ini nggak jauh-jauh kita ini ya. almarhum Cilikriwut. Cilikriwut, Iya. ya Pak Tiel Jelal, Iya. itu buat saya itu. Pak Wiagara. Wiagara, betul. Wah luar biasa nih saya ketemu dengan anak tokoh nih Bang Multajam nih. Iya. Nah ini Bang, setelah melaksanakan karir baik itu mungkin di pendidikan ya SD SMA, terus melanjutkan pendidikan Saya sekolah kuliah ke Banjarmasin. Banjarmasin ya? Masuk Politeknik oh Politeknik. di Universitas Lampung-Manturan. Ah, Ya, 2 tahun lebih sedikit. mhm, Terus sama ibu disuruh balik ke Palangkaraya dulu kerja. mhm. Terus sama ibu udah kamu sekolah lagi. Oh, Jadi saya gitu. sekolah di Surabaya. Kerja apa dulu Bang? Saya kerja ikut-ikut kontraktor dulu. Oh gitu. Jadi setelah lulus diploma itu saya ikut kontraktor. Kemudian setelah itu kuliah di Surabaya. Surabaya. Di Politeknik tadi ya? Lanjutkan. Politeknik melanjutkan ke universitas. Universitas Iya. apa itu? 17 Agustus. 17 Agustus Surabaya. Oke. Terus tiba-tiba menjadi PNS kalau bahasa dulu, kalau sekarang ASN itu gimana? Apakah memang Jadi setelah saya sekolah S1 saya menjadi dosen, Pak. oh dosen? Sempat jadi dosen di Universitas 17 Agustus 17 Agustus itu. ya?
Berapa tahun itu? 4 tahun. 4 tahun. Berkeluarga juga di situ ya? Iya, akhirnya dapat orang sana. Putra pertama yang lahir di Surabaya. Nah, kemudian setelah itu mama suruh manggil pulang. Pulang nak kamu untuk membangun daerah. Bangun daerah. Ya, dengan berat sebenarnya meninggalkan profesi apa dosen. Ya, kita mencoba masuk ke lini PNS. Tapi berarti dosen itu swasta waktu ya? Swasta ya. Oh. Itu dapat PNS itu ikut seleksi, tes? Seleksi ya? Tes. Tahun berapa itu Bang? Saya 99. 99, saya baru, saya kan 91 nih lulus SMA nih. Oh, berarti saya udah selesai kuliah. Oke, nah tadi Abang bilang dapat istri, mantan pacar orang Surabaya ya? Berapa sudah putra Bang? Dua. Ya. Sekarang dua-duanya kebetulan lahir di Surabaya. Oh, orang Surabaya. Karena pendidikan juga. Ya betul. Jadi yang nomor 1 karena saya bekerja, yang nomor 2 karena saya harus sekolah lagi pada saat itu. Oh, sampai S2 ya? S2-nya di ITS. Terus luar biasa kalau ITS ini kan terkenal teknik kan. Iya. Yang besar itu sudah kerja atau masih kuliah? Masih kuliah dua-duanya. Oh, dua-duanya. Masih kuliah. Berarti di usia hampir 20 lebih ya? Anaknya? Lebih, ya. Oke, kalau istri apa pekerjaan? Wira swasta. Wira swasta. Nah, tahun berapa Bang hijrah ke Sampit? 99 itu. 99 itu pas dapat ya? Iya. Langsung ditempatkan di sini ya? Iya. Oke. Nah, berarti Abang ini kan bukan barang baru ya di Sampit ini, ya sudah lama kan, tahun 99 sekarang 2021. Mengabdi di ASN awalnya ditempatkan di dinas mana Bang? Saya pertama di Bapeda. Bapeda ya? Bapeda, terus kurang setahun saya sekolah. Setelah ke ITS balik, kemudian pindah ke dinas pekerjaan umum. Agak lama di sana. Kemudian pindah ke Setda. Di bagian administrasi pembangunan. Pada saat itu tugas yang paling berat adalah membangun layanan pengadaan secara elektronik. Berarti waktu Pak Wahyudi itu abang ya? Iya. Abang mantan bupati Kotim 2 periode ya? Iya. Berarti abang yang nomor berapa itu Pak Wahyudi? Nomor 1. Mudah-mudahan Pak Wahyudi ini nanti bisa mendengar ini, ada adiknya nih. Adiknya Pemutajam ini sedang kita podcast nih. Sedang kita minta pertanyaan, minta penjelasan terkait dengan proposisi beliau. Nah, waktu kerja di lingkungan Setda Kabupaten Kotim, berarti ini antara hubungan kakak dengan adik ini gimana itu? Saya di Setda kebetulan sudah periode Pak Supianadi. Oh, Pak Supianadi ya? Iya. Berarti yang pertama tetap masih ada. Iya. Waktu itu kalau nggak salah wakil bupatinya Pak Taufik ya? Iya. Oh, yang sekarang sudah pensiun beliau ya? Mudah-mudahan Pak Taufik sembuh, sehat, bisa menyalurkan aktivitasnya karena beliau sekarang lagi terbaring sakit ya. Walau bagaimanapun beliau di tokoh. Nah, saya sangat dekat juga dengan Pak Wahyudi. Dulu sebelum-sebelumnya juga ada waktu Pak Didik juga. Dan kebetulan Pak Wahyudi kenal baik juga dengan orang tua saya, tahu sejarah. Saya pernah ngobrol dengan beliau. Beliau malah, kamu ini putranya Pak Asang, saya kenal beliau dulu gini dan berteman dengan bapak saya. Nah, jadi semenjak abang ini terakhir sebelum di sini di mana Bang? Di Humas. Setda Kabupaten Kotim. Nah, antara abang ini sekarang ini pekerjaan yang dulu pernah di Bapeda, kalau Bapeda dengan PU sih masih linear ya, kena ada perencanaan ya. Tapi tiba-tiba dipindahkan ke Humas itu bagaimana menyesuaikan itu Bang? Sebenarnya kalau sepanjang perjalanan saya di ASN itu sebenarnya kemampuannya pada kemampuan manajemen ya. Dan di terakhir saya baru sadar kemampuan untuk beradaptasi ternyata. Iya, yang perlu waktu ya. Tetapi seiring perjalanan sebenarnya dengan transformasi digital, proses adaptasi itu di nomor 1 sekarang. Satu ya. Kenapa demikian? Karena tidak mesti harus linear, tapi yang paling utama adalah kemampuan itu. Manajemen, leadershipnya ya. Dan
ternyata terakhir-terakhir baru sadar Pak, komunikasi. Iya. Memang benar, kebetulan saya juga mengajar S2 ini kan lebih kepada manajemen ya, Iya. dan kepemimpinan dan leadership serta Iya. komunikasi yang baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Nah, udah Bang, tadi profil Abang nih, saya kan di Sambit ini kan dulu lama juga kerja di perusahaan kayu, salah satu perusahaan kayu. Terus sampai 2001 juga itu terlibat membantu masyarakat perdamaian itu. Kita pernah ketemu nggak Bang di 2021 tuh Bang ya? Saya di 2021 kejadian kerusuhan itu kalau nggak salah hari Minggu ya. Hari Minggu ya betul. Saya ingat itu posisi saya lagi tes di Jogja. Oh. Jadi itu pun dengan keterbatasan transportasi, sehingga saya gagal. Oh betul kan di protek ya, nggak boleh keluar masuk. Terus ketika saya mau balik ke samping, kakak bilang nggak usah dulu karena situasi begini. Kemudian saya lihat di media, di televisi dan segala macam kejadian, kakak bilang stay dulu di sana sampai situasi aman. Nah saya kan kebetulan itu kan ditugaskan dari tokoh masyarakat pedalaman. Dan saya berkomunikasi juga dengan Bupati Pak Wahyu pada saat itu. Kita saya ke Rujak, terus juga saya pernah dipanggil juga sama ibu waktu itu. Oh iya. Ding, katanya panggil kan. Karena kenapa Kak? Aku bilang, tolong panggilkan Ibu Mawar katanya gitu. Oh, iya. Ya siapa? Ibu Mawar ini sekarang putri beliau itu ada di sini. Iya betul. Ada rumah juga ada di sini. Iya. Ibu Mawar. Nah saya akhirnya ngobrol sama beliau juga Pak Wahyu di pada saat bantu. Karena kita ditugaskan dari gubernur juga dari Polda dulu atau dari Danrem untuk membantu penyelesaian konflik itu dan mensosialisasikan damai anak bangsa. Gitu. Nah, sampai Pangkalan itu sudah Surya juga. Nah inilah yang saya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi Bang ya. Dan ini satu pengalaman yang memang cukup miris dan sangat menyedihkan karena keluarga saya juga ada yang korban. Pak Dahur itu kakak saya, itu mantan pensiunan kantor pos itu, kakak sepupu dekat. Nah, tapi itulah di zaman Pak Wahyu itu kan memang cobaan beliau berat. Beliau pun sempat nangis cerita begini. Sabar Bang, saya bilang. Setiap pemimpin itu pasti punya era dan masa yang baik buruknya. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Nah, tahun 2001 tuh sempat balik apa? Balik ya. Tapi sudah 2 minggu setelah itu masih agak sedikit itu ya, tegang juga ya. Kalau pengalaman sih ketika berjalan di Jalan Ahmad Yani rasanya ketemu orang itu isinya curiga. Ya, kayak ini siapa nih ya di depan saya? Kayak paranoid kayaknya. Ya, akhirnya ada depresi. Takutan. Ya. Nah, Abang mengalami nggak? Karena waktu itu kan orang-orang Sampit, orang-orang Kalteng terutama ya. Betul. Itu kan dapat ancaman tuh. Betul. Dari orang-orang Surabaya, Jakarta kan malah kita sempat dikepung itu asrama. Nah gimana? Sempat nggak Bang itu dapat? Sempat. Jadi pada saat itu saya mau kuliah itu agak takut juga Pak. Apalagi ini kan adanya bupati ya. Surabaya ya? Iya. Wah luar biasa. Iya. Terus gimana menyikapi itu Bang? Tapi ternyata di Surabaya itu tidak mayoritas. Tidak ya. Jadi lingkungan pendidikan lebih bisa menerima. Oh ya, gitu. Tidak ada perbedaannya. Bahkan saya mengambil pendidikan pelatihan kepemimpinan itu di Surabaya. Ya. Saya bertemu dengan teman-teman yang etis itu ya, keluarga kita dan saudara kita tuh ya. Sama. Oh. Ya agak ya enak ya, kalau apa namanya ngeri-ngeri sedap. Iya. Bahkan kadang-kadang di dalam pembicaraan itu, tapi kita bicara soal berbagi cerita. Yeah. Semua mereka juga tidak berkehendak itu, dan berkehendak juga sama sebenarnya. Cuman untuk menyatukannya memang memerlukan waktu. Iya. Karena pada saat itu saya coba pelajari dari sisi keilmuan, bisa satu generasi pada saat itu. Tetapi alhamdulillah ketika saya mengambil judul tesis yang saya ambil itu lebih kepada manajemen project ya. Nah pada saat manajemen project itu saya mengambil menghitung ulang bagaimana pusat perbelanjaan Mentaya itu bisa optimal. Alhamdulillah akhirnya saya dapat ilmu bagaimana manajemen properti. Makanya kemudian optimalisasi ruang di PPN itu, buat sekatnya, itu yang kita kontribusi.
Dan saya ingat sampai sekarang Pak Kasih, berapa sih sebenarnya investasi di 41,5 miliar ya? Itu ya. Sampai sekarang masih ingat saya angka itu. Iya. Padahal itu masih, saat itu kan lagi jatuh-jatuhnya. Jatuh-jatuhnya. Iya. Tetapi pasar itu yang kemudian menjadi ukuran atau barometer situasi. Betul. Ini kan abang tuh setelah seminggu setelah balik itu memulihkan, karena kan aktivitas perkantoran juga masih. Iya. Lalu gimana bang? Cara kalian komunikasi dengan teman-teman sekantor? Hilang Pak. Hilang ya? Kan Pada saat itu HP kan belum. Betul. Dan itu kan banyak yang mengungsi juga ya. Saya juga waktu itu banyak membawa pengungsi juga. Iya. Saudara-saudara kita yang memang depresi, stres, Betul. karena keluarganya ada yang meninggal, keluarganya juga ikut berjuang sana kemari. Saya bantu itu Brimob sudah Iya. putaran Sampit dan sampai Kota Besi, jembatan segala macam itu. Nah ini memang luar biasa. Oke, jadi gini bang, ada gak bang niatan cita-cita ini mengikuti jejak kakaknya Bang Wahyudi ini? Kalau menjadi leader itu boleh di mana saja. Ya betul. Yang penting kita bisa memberi manfaat. Betul. Baik kepada, terutama untuk lingkungan. Jadi kalau di tahapan saya sekarang, saya akan merasa puas ketika memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Betul. Di masyarakat, tapi tentunya ini menjadi feedback kembali kepada leader, pemimpin kami. Jadi apapun yang kami kerjakan, kita berupaya melayani dengan baik. Iya baik. Itu sebenarnya intinya itu aja sih. Betul. Yang intinya kan melayani dengan baik dan melayani dengan hati ya. Iya. Karena kebetulan juga saya dulu kan menangani di bidang itu. Saya kepala Ombudsman RI Kalteng. Kalau terkait dengan pelayanan itu yang memang hari-hari saya Standar pelayanan minimal. Nah sekarang kan menuju ke arah standar, bukan standar lagi, ke prima dan terinovasi. Iya. Oh ya, ini abang sekarang sudah menjabat di Dinas Kominfo, jabatan sebagai kepala Dinas Kominfo ya, kepala dinas sekarang ya. Iya. Kalau nomenklaturnya ya. Iya. Sejak tahun berapa nih? 1 Agustus 2017. Sudah lama ya? Udah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Ada rencana mau bergeser-geser? Kalau itu pimpinan ya, terserah ya. Iya. Karena biar beliau yang melihat kualitas kita ya. Iya. Nah, lalu di substansi sendiri di kedinasan Dinas Kominfo ini kan terkaitan dengan informasi. Saya minta dikit dong bocoran terkait dengan tugas dan topoksi dari Dinas Kominfo. Iya. Jadi kalau urusan wajib di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan itu cuma satu urusan. Betul, ya. Kalau kita 3 urusan. Oh, apa aja itu? Jadi informasi dan komunikasi, yang kedua adalah persandian. Iya. Persandian itu kalau sekarang keamanan informasi. Yang ketiga statistik sektoral. Oh, statistik ya. Jadi Data-data statistik. Iya, statistik. Ya. Ketiga ini awalnya kami berdiri dengan 17 pegawai. Oh, sedikit sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai angka 27 orang. Oh iya. Jadi terdiri dari 3 bidang. Roda sudah mulai bergerak. Iya betul. Roda sudah mulai bergerak. Tetapi memang yang namanya Kominfo berdiri 1 Januari 2017 itu agak ekstra untuk membangun layer per layer, lapisan demi lapisan. Ini pengalaman yang cukup berharga bagi saya pribadi dan teman-teman. Bagaimana kita dengan terbatas personil, terbatas pembiayaan, tapi bisa kita sumbangkan, bisa berkolaborasi. Jadi kalau di Kominfo ini tidak hanya top down, top down, dari bawah ke bottom up ya. Tetapi harus ke samping. Betul. Harus ke samping. Dan saya rasa seyogianya OPD juga begitu. Iya, betul. Kenapa harus begitu? Karena kalau kami hanya G2G, government to government, itu normatif, aturannya jelas. Tapi yang paling berat di bidang kami ini komunikasi itu G to netizen, G to business. Nah tentunya untuk mencapai angka mufakat, mencapai kolaborasi itu harus berulang. Nah, tadi perjalanan karir abang dari sekolah sampai kuliah dan juga sudah hijrah ke Sampit, sudah diceritakan tuntas, gitu kan. Nah, makanya ini namanya Sarita Tuntas itu kita tuntaskan di sini anunya, pembahasannya. Nah,
Ini kan di gadang-gadang nih ada rencana pemekaran, Bang. Betul. Seperti kita tahu sejarah dulu kan sebelum pemekaran Kota Waringin Raya ini kan dulu Barito Raya kan pernah digadang-gadang juga tuh, Betul. zamannya Pak Asmauli. Betul. Nah itu Barito Raya kayaknya agak tenggelam nih karena menurut informasi sih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, sekarang kalau Kota Waringin Raya ini kayaknya sudah terpenuhi secara administrasi dan juga dukungan segala macam, mungkin ya, kita nggak tahu sejauh mana tim itu bekerja. Nah, saya mau bertanya ini Abang selaku orang Kotim ya, Sambit, karena memang kalau bagaimanapun KTP Abang masih sekarang Kota Waringin Timur ya, walaupun sebenarnya di Palangkaraya. Menurut pendapat Abang nih tentang pemekaran ini, isu pemekaran ini, apakah secara pribadi Bang ya, Ya. Abang setuju nggak adanya pemekaran ini? Pemekaran itu bagian dari proses untuk percepatan. Kecepatan ya. Ya. Kalau saya berbasic ilmu sains, Sains, itu bagian yang paling saya mufakati. Oh sepakat berarti ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena ketika sebenarnya semangatnya semangat proses percepatan, Iya. keadilan, bersemangat. Termasuk pelayanan publiknya ya. Pelayanan publik. Hmm. Memang kalau kita bilang kita berbanding dengan daerah-daerah Pulau Iya. Jawa, gitu ya. Bahkan kadang-kadang miris melihatnya Pak. Iya. Ya, di sana jumlah kabupaten yang banyak, Iya. sehingga proses pembangunan juga secara paralel lebih cepat. Lebih cepat. Nah kita di sini kan masih terbatas. Nah pemekaran ini bagian dari sebenarnya men-split supaya proses percepatan akselerasi ini bisa berjalan. Oke, sekarang kan diperlukan satu pola inovasi ya Betul. terkait dengan pelayanan ini kan, bukan hanya standar saja atau standar tidak cukup, berkualitas atau prima pun tidak cukup kalau tidak inovasi. Mungkin salah satunya menurut saya, dan menurut Abang bisa dijelaskan nanti, ini salah satu langkah strategis juga oleh masyarakat ya, karena ini kan harus ada aspirasi dari masyarakat kan, Betul. bukan hanya pemerintah dan pihak legislatif saja yang punya keinginan untuk itu, tapi masyarakat juga. Nah sejauh itu dari sisi geografis itu urgent nggak terkait dengan hal ini? Kalau kita lihat banyak persoalan masih, banyak persoalan yang harus fokus dikerjakan. Ya. Kita bicara persoalan tapi fokus diselesaikan. Selesaikan. Nah kalau kemudian bagian dari pemekaran ini bertujuan untuk kemudian pembangunan bisa fokus, arahnya semua akhirnya ke kesejahteraan. Ada nggak punya pikiran atau informasi? Jangan-jangan katanya gitu kan, pemekaran ini hanya bagi-bagi jabatan. Gimana itu? Saya rasa sangat minim cara berpikir. Ya. Kalau kita melihat secara makro Kalimantan Tengah, memang harus melakukan perubahan cepat. Ya. Nah, perubahan cepat ya. Jadi dengan cara itu tadi ya. Oh iya. Karena geografis juga salah satu faktor ya. Nah Bang, gini Bang, Abang berapa tahun lagi Bang? Mohon maaf nih, terkait dengan tugas sebagai ASN ini sekarang usia berapa? 53. 53, masih ada berapa? 6 tahun lebih ya? Iya. Oke. Ada nggak nanti kira-kira setelah menyelesaikan tugas di ASN ini ingin berkiprah di politik itu atau di legislatif? Ini kan planning ini kan? Iya. Bagi saya biasanya Pak diajarkan oleh orang tua itu mengalir saja. Mengalir saja ya. Iya. Karena kan almarhum ayahnya juga kan seorang politikus juga kan. Kakak juga politikus. Nah ini di adik ini gimana nih ceritanya nih? Sampai dengan sekarang nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. Entah kalau next berikutnya ya. Ya itu situasi. Seperti kondisi COVID sekarang. Tentunya master plan daerah yang berubah. Betul. Banyak berubah. Betul. Yang tadi kita harus bangun, ternyata dengan situasi COVID ini tidak perlu. New normal tadi ya, Iya. kembali ke new normal. Jadi arahnya ke efisien efektif. Nah Bang, kita nih jadi pancing-pancing nih, Abang sudah masuk ke ranah COVID ini ya. Saya mau minta pendapat nih Bang, karena kan sebenarnya isu COVID ini kan sudah membuat pola kehidupan manusia ya. Iya. Kalau dulu kita tahu bahwa
sebelum COVID ini kan ada juga wabah-wabah virus Yang lain, ya. lain seperti flu, influenza, ada juga polio dulu juga, ada juga dulu kita waktu kecil juga divaksin segala macam ya. betul. Apa yang dimaksud dengan new normal itu menurut pendapat abang itu gimana sih? New normal itu manusia harus beradaptasi. Iya. Manusia harus beradaptasi. Kita tidak bisa lagi COVID sebagai musuh. Iya. Tetap harus berdampingan. Berdampingan. Karena ketika itu kita anggap musuh, ternyata situasi lainnya akan sangat berpengaruh. Iya. Dan itu bisa dirasakan seluruh masyarakat di dunia. Iya betul, bukan hanya di Indonesia atau di Sampit ya. Jadi ketidakpastian Hmm. itu juga membuat investasi dan segala Hmm, macam iya. juga menjadi Berpengaruh semua ya? Dan itu pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Oke bang, nah ini yang memang harus kita pahami bahwa new normal itu kan adaptasi manusia Iya. terhadap lingkungan. Harus berteman. Ya berdamailah dengan Berdamailah. dengan COVID gitu. Nah, seperti kami ini kalau berpikir terkait dengan Supranation ini, kami tidak akan bisa dapat berita. Iya. Kalau kami hanya menunggu podcast, kadang-kadang orang punya pemikiran paranoid terkait dengan jaga jarak segala macam itu kan podcast itu agak sulit. Beberapa kali kami coba juga mengundang beberapa tokoh tadi, ya kena PPKM kah? Ya, tapi ini kan harus kita akui beda-beda orang kan untuk Iya. menyikapi tentang COVID ini. Personal. Ya. Kalau saya sih kembali kepada individu kita sudah punya daya tahan tubuh tidak kan? Betul. Terus kita punya kiat untuk menjaga imun kita tidak? Betul. Nah, sekarang abang sebagai kepala dinas Kominfo yang hari-hari ini mungkin dinas yang betul-betul salah satu dinas Satgasnya di sini. ya yang menjawantahkan Iya. informasi bupati, DPR, termasuknya vertikal kan? Iya. Pak Kapolres. Ya di sini ya. Itu gimana bang abang mengatur ini sehingga abang bisa Iya. sempat terpapar juga kan? Iya. Jadi begini, Mas. Semua bermuara pada komunikasi. Oh, komunikasi tadi. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Oke. Jadi kebetulan komitmen pimpinan Pak Bupati, Pak Hakim, sebelumnya Pak SAD, Iya. punya komitmen yang sama, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim. Kami tidak mengenal waktu untuk berdiskusi karena media sudah ada ya. sudah ada. Fasilitas ada. Ya. Kami Kominfo akan memasok sebagai data untuk pimpinan mengambil kesimpulan. Ini penting, data ini menjadi penting karena jangan sampai pimpinan salah dalam mengambil keputusan. Betul. Karena tadi itu menyikapi situasi yang tidak pasti tadi. Fatal Pak ya kalau Kalau salah sedikit. Ya. Betul. Yang paling sulit sebenarnya menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Oke. Kapan kartunya dibuka? Iya, Kalau kapan. Pak Presiden bilang kapan diinjak remnya, kapan diinjak gasnya. Iya. Ternyata itu tidak semudah apa seperti kita mengambil kesimpulan. Banyak komponen yang harus dipertimbangkan. Nah, tugas Kominfo di situ. Kita akan memberikan saran. Tentunya semua melibatkan seluruh stakeholder. Iya. Apalagi di Sampit, di Kota Waringin Timur, pelabuhan Iya, punya betul. aturan sendiri, Betul. bandara punya aturan Betul. sendiri. Anu ya ada Iya. pernah nggak terjadi ego sektoral itu? Ya, Trouble itu? pasti ada lah. Pasti ada ya? Pasti ada. Itu gimana menyikapi itu? Iya, kita komunikasi. Komunikasi tadi ya? Komunikasi. Oke. Semua. Berarti kuncinya komunikasi. Dan bagaimana kita memberikan pemahaman. Pemahaman. Kondisi kita kan peraturan itu dibuat di Pulau Jawa. Iya. Tentunya instrumen itu banyak dipengaruhi pengambilan keputusan situasi dan kondisi di sana. Betul. Sementara kita berada di Pulau Kalimantan yang luas daerahnya Betul. cukup luas. Itu tentunya juga harus menjadi pertimbangan kita. Betul. Jadi contoh vaksin. Betul. Vaksin tidak mudah seperti Pulau Jawa. Iya betul. Kayak kemarin teman-teman melakukan vaksin di daerah desa-desa terpencil ekstra. Betul. Yang divaksin nggak banyak, 50 orang. Tapi kan orang yang membawa ini kan juga banyak beban kan? Beban. Iya. Ya, dengan segala resiko. Risiko, ya. betul. Bisa menggunakan perahu. Iya. Seperti di Kembang Rame, Tumangahan. Iya, Tumangahan. Daerah-daerah yang terpencil kan? Oke. Oke. Bang Mutajam, sekarang kan kita
menghadapi perihal COVID ini kan semua kalangan, semua golongan, pejabat, tukang beca, siapapun pasti akan bisa kena ya. Iya. Itu kembali kepada kita kabarin yang normal. Nah, ini juga Bupati kan juga sedang isoma ya. Iya. Nah, kemarin kita juga sudah koordinasi dengan pihak protokoler dan protokol meminta agar supaya ini linear, tidak mencolek-mencolek, katanya mungkin lebih baiknya ke Dinas Kominfo. Nah, ini kita merapat ke sini berkoordinasi dengan Abang. Nah, Pak Bupati, kami doakan Pak Bupati dalam melaksanakan isomanya tetap semangat dan cepat sehat ya Pak Bupati ya. Di sini kami harus sehat karena beliau leader di sini. Nah, itu ini saya lagi dengan Pak Muntajam ini Kadis Kominfo untuk meminta keterangan terkait dengan informasi atau isu semua bidang sih sebenarnya, tapi lebih fokusnya ke penanganan COVID juga. Nah, bagaimana Bang? Kalau beliau ini soma kan otomatis komunikasi tetap jalan ya, tetap jalan. Nah, yang kami mau tahu nih, waktu rakor itu Pak Gubernur kan agak geram juga nih, geram terkait dengan hal-hal yang dia inginkan selaku dia sebagai ketua Satgas COVID yang mengharapkan kabupaten kota Sekalteng ini kan melaksanakan program pemerintah itu dengan melihat kepada urgensinya. Ya, betul. Satu yang beliau kecewa juga pada saat itu adalah kok COVID ini di kabupaten-kabupaten bukan menurun, malah meningkat. Kota Palangkaraya itu number one, nomor satu. Kotim juga salah satu 3 terbesar ya dengan Kobar. Nah, yang dipertanyakan beliau kemarin, saya bingung juga, katanya anggaran itu kan masuknya langsung ke kabupaten kota. Saya sebagai ketua Satgas kan sudah melaksanakan tugas saya untuk menyampaikan hal berkaitan dengan kewenangan saya. Nah, yang beliau kecewa itu kenapa kabupaten kota, bupati wali kota itu tidak melaksanakan itu sesuai dengan urgensinya. Contoh katanya itu banyak pasien itu lari ke Palangkaraya dari berbagai kabupaten nih dirujuk. Kami juga ikut waktu itu menanyakan juga beberapa alasannya karena peralatan di rumah sakit di kabupaten itu tidak memadai. Nah, kon ada anggarannya ini gimana nih Bang? Ini mohon penjelasan. Mungkin Abang dapat. Jadi begini, kalau di Kabupaten Kota Waringin Timur sejak tahun 2020 kita sudah prepare, sudah siap. Iya itu. Dan kami di Satgas sudah memberikan rambu-rambu bahwa tahun 2021 kayaknya masih dengan melihat dunia bagaimana pergerakan, semua kemampuan literasi digital juga. Nah, di Kabupaten Kota Waringin Timur memang ada beberapa bagian yang tidak bisa terbiayai karena ketentuan ya. Ya, aturan pada di slotnya itu mungkin ya. Slotnya ya, rekening katanya. Nah, tetapi itu banyak mengarah kepada tim kerja PPKM di kelurahan. Ya, kalau desa dia mampu semua. Mampu ya. Dan kebetulan di Sampit ini, di Kotim ini, PPKM kelurahan ini yang paling besar menanggung resikonya. Masyarakatnya nakal-nakal mungkin lah. Itu gimana? Jadi banyak sama seperti provinsi. Iya. Pasien kita bukan hanya dari Kotim. Karena rumah sakit kita rujukan. Dari Serian ke sini. Oh iya. Katingan di sini. Belum kita. Sukamara langsung ke Palangkaraya ya. Dan diingat 52 perkebunan di sini ada di sini semua. Luar biasa. Ini yang yang kemudian menjadi ada sedikit peningkatan yang cukup signifikan. Iya. Tetapi dengan bantuan seluruh stakeholder, kita coba split pasien yang sakit itu dalam 3 kategori, yang ringan, yang sedang, dan berat. Dan Satgas Kabupaten itu selalu memantau, bahkan per hari ini dengan tingkat bor hanya 14%. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi penurunan. Kalau sekarang berapa Pak? Sudah tinggal 14%. 14%. Berarti masuk ke kuning ya? Belum. Nah, kalau kita bicara kuning, hijau, dan merah, itu data kita komprehensif. Bukan hanya bor saja. Iya betul. Kesediaan obat, treatment pada obat. Sekarang kemarin soal oksigen, segala macam. Nah itu gimana oksigen itu kan banyak yang mengeluhkan itu. Kalau di awal genting-genting krisisnya itu di bulan Agustus di minggu pertama itu saya sempat tidak bisa istirahat karena
Full ya. Full. Karena oksigen itu ternyata di Kalimantan Tengah produksinya ada di Sampit, di Samator. Oh, nah tadi Pak, ini tertarik nih. Kan produksinya di Sampit, kok Sampit juga bisa kekurangan itu gimana juga? Karena yang di Samator dibagi. Oh. Jadi dia kapasitinya hanya 300 tabung per 24 jam. Per 24 jam. Sementara kita butuh 300. Tapi jangan-jangan juga Pak ada pihak lain yang menimbun. Ada nggak? Tidak ya? Ya, karena pada saat sudah urgensi itu, Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian kepolisian setempat sudah melakukan ya. Memang kemudian setelah itu muncul isu masalah baru. Ya, masalah baru tukang las nggak bisa ngelas. Luar biasa. Ya. Nah ini saya tadi arahnya kita mendapatkan info kekurangan oksigen gas Pak ya. Ini kan Sampit sebagai produksi, tapi tiba-tiba bisa kurang. Saya memang ada beberapa info juga, tapi tidak juga valid ya. Tapi ini kan tidak bisa juga kita menjelaskan bahwa itu benar apa enggak. Yang mengatakan ada beberapa perusahaan juga katanya, karena mereka juga punya klinik kan. Katanya beberapa perusahaan itu ada juga yang menimbun membeli. Gitu. Benar pakai ini Pak? Tidak kayaknya. Tidak ya? Jadi 150 itu milik kabupaten. Kabupaten sudah di stok begitu. Ya, dan 150 itu juga bagian dari Kedoris Pak. Oh gitu? Iya, Doris, kemudian beberapa rumah sakit swasta di Palangkaraya. Itu supply oksigennya dari. Kalau peralatannya Pak, itu memang sudah dibelanjakan ya atau belum? Iya, peralatan kayak oksigen namanya itu kan tabung-tabung apanya? Kalau tabung kita punya banyak. Banyak ya? Banyak. Cuman yang isinya nggak ada. Tenaga medisnya? Tenaga medis berimbang. Berimbang. Jadi pada saat kritis itu memang kita agak mencoba membuka keran untuk bisa menambah tenaga personil ya. Yang di ruang isolasi. Tapi hambatannya ada. Apa itu? Tidak mau. Takut juga ya? Takut juga. Oh, tapi memang sudah dilakukan asesmen ya? Di isolasi harus ada kualifikasi. Betul. Jadi perawat dia harus ada kualifikasi, dokter juga harus ada kualifikasi. Dan bukan hanya takut dan tidak takut, tapi di situ kompetensi yang dipertaruhkan kan. Ada satu Pak yang dihimbau oleh Pak Gubernur. Memang di aturan juga tidak boleh isoma itu harus di rumah kan, diwajibkan harus di tempat penampungan kan? Ya, kita sediakan. Di mana-mana, berapa titik Pak? Jadi kita sebenarnya BOR itu salah satunya kita sudah sejak 2020 kita prepare asrama haji. Tertampung nggak Pak? Memadai nggak? Ternyata di 2021 nggak pernah kepakai. Nggak pernah kepakai juga? Ya. Banyak masyarakat mungkin nggak mau mungkin ya? Bukan, jadi begini, rumah sakit akan menampung pasien yang berkategori sedang dan berat. Kalau yang ringan kita arahkan. Nah, yang ringan itu sebenarnya kita bisa karantina ya. Iya, karantina betul. Tetapi banyak masyarakat ingin di rumah saja. Dan di proses di rumah, tim Satgas Kelurahan, desa itu selalu melakukan pantauan. Oke, kami juga terlibat Pak ya dalam membantu masyarakat juga yang terpapar dari ormas-ormas juga. Terus saya juga megang ormas, membantu mereka dari sisi kebutuhan, kayak sembako, vitamin dan sebagainya. Di sini dilakukan untuk yang tidak mampu. Yang melaksanakan apakah hanya pemerintah atau melibatkan pihak lain? Ada kelurahan langsung. Ya. Kemudian ada juga dari Satgas. Dari kita sediakan paket-paket sembako mereka. Tapi ya yang diminta masyarakat sebenarnya bukan hanya sembako, betul. Obat ya. Nah, makanya peran puskesmas memang agak sedikit berat. Betul. Selain dia mengurusi vaksin, dia juga harus tetap melakukan pemantauan terhadap pasien isolasi. Nah tadi obat, vitamin Pak ya. Lalu itu dibiayai oleh pemerintah kan? Iya, semua. Dari anggaran yang sudah. Kita punya gudang farmasi yang cukup. Dan itu selalu dimonitor. Terus Bulog juga ya? Kalau Bulog itu nanti terkait dengan bantuan yang melalui dinas sosial. Dinas sosial ya? Jadi kita tetap, kalau yang itu tetap pada daftar yang sudah terdata di dinas sosial. Nah gini Pak, dengan keterbatasan juga tadi kita ngobrol-ngobrol kan ada keterbatasan tenaga, anggaran juga di dinas kominfo ya. Ini kan COVID ini kan tidak boleh kita menyampaikan sesuatu informasi yang tidak benar kan? Iya, kan COVID sangat bahaya kan? Bahaya. Bagaimana Pak Dinas Kominfo menyikapi itu apabila ada masyarakat yang mungkin kan bisa kan Kominfo kalau ada Facebook langsung dia. Nah, ada nggak terjadi Pak itu? Jadi begini Pak, alhamdulillah sampai dengan saat ini memang ada sih model-model seperti itu ya. Ada tidak kepercayaan dengan pemerintah. Tapi kita tetap menggunakan
humanis. Jadi Iya. mungkin dia simpulkan, Iya. tapi dia tidak memiliki data yang cukup. Iya. Tapi ketika kita sudah jelaskan, ya mereka paham situasi kita. Betul. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kita Iya. komunikasi. Komunikasi yang paling penting, Pak. Nah, menjangkau itu Pak sampai ke pedesaan itu kan keterbatasan ya. Ya. Itu bagaimana dinas? Kita edukasi, Pak. Edukasi. Edukasi. Langsung atau melalui Virtual dan segala Virtual, macam, bahkan WA group itu kita coba update Mm-mm. apapun situasinya. Mereka cepat lapor, Iya, iya. cepat lapor. Nanti camat Ya. selaku Mm-hmm. pemegang kuasa di kecamatan akan memberi Sampai desa juga ya? sampai desa. Ada beberapa daerah nggak Pak yang di sini di daerah wilayah Kutai Region Timur ini yang masih belum menyentuh atau masuk listrik atau jaringan internet? Ada nggak Pak data? Ada. Kalau dari 168 desa kelurahan kita masih, kemarin saya update 75. 75 desa ya bro. Banyak juga ya. Itu Banyak. gimana Pak planning ke depan program Pak Kominfo ini? Alhamdulillah, jadi kita kerjasama dengan Diskominfo Santik Provinsi, dijebatani oleh Diskominfo Santik untuk berkomunikasi dengan bagian yang mengurusi di pusat, namanya Bakti, Pak. Oh. Jadi data list kita itu sudah masuk di sana, dan alhamdulillah kemarin sudah ada tim-tim pendahulu dari para Betul. operator yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mensegerakan membangun tower-tower. Nah, mudah-mudahan follow up ini memang bisa kita dapatkan sesegera mungkin. Mungkin ya perlu waktu ya. Perlu waktu, kita betul. mudah-mudahan targetnya kan 2022 sudah blank, sinyalnya Ya, hilang gitu. betul ya. Ya, tetapi ada juga upaya-upaya kita secara mandiri dan lokal. Misalnya Iya. desa dengan dana yang mereka miliki, mereka membeli fasilitas atau unit teknologi menggunakan VSAT, Pak. Jadi menggunakan Ada internet mobile sekarang ya? parabola itu. Iya. Tapi tentunya harganya memang mahal, Pak. Betul. Per baiknya masih mahal. Betul, memang teknologi sih soalnya. Tapi itu sudah cukup bagi mereka untuk bisa kepala desa punya WA, Iya. bisa mengakses WA. Bahkan agak unik mungkin kalau Pak Masek nanti bisa waktu-waktu pergi ke desa di daerah Tualan Bulu itu, orang desa itu menaikkan modem, Pak, ke atas seperti menaikkan burung dara biasa. Oh. Dinaikkan ke atas karena rata-rata 4G, kualitas 4G itu ada di atas rumah mereka kurang Dataran tinggi gitu ya? 10 sampai 12 meter saja. Oh. Jadi ketika dia naikkan dia Facebook dari bawah. Jadi dia Itu ngakses pakai kabel. Enggak. Jadi modemnya saja dinaikkan. Oh, ke modemnya atas. saja dinaikkan. Ya, kabel dinaikkan. Apa bukan kabel? Kartu Kartu. yang sudah sesuai zonanya misalnya apa, naikkan mereka dan itu menjadi modem Modem. mereka dari bawah. Oh gitu. Dan itu saya temuin sendiri langsung. Lebih canggih mereka ya, bikin begitu hebat juga orang kampung ini. Itulah kelebihan dengan keterbatasan. Keterbatasan. Betul. Ya memang kadang-kadang Pak Camat kalau memanggil kepala desa yang terbatas bandwidthnya juga kesulitan. Kesulitan betul. Tapi paling tidak ketika dikirim ada waktu, oke, sore dibaca. Ya. Baik, seperti kita ketahui Dinas Kominfo ini merupakan salah satu bidang atau instansi yang sangat penting sekali untuk paling tidak mereka menjadi corong terdepan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak salahnya kalau kepala daerah juga bisa fokus juga terkait penganggaran untuk menyiapkan alat-alat pelangkar dan sebagainya termasuk SDM. Nah, seperti kita tahu kan juga SDM ini kan harus orang yang mumpuni di bidangnya. Selain dia menguasai teknologinya, juga dia menguasai informasinya. Nah, betapa pentingnya sekarang ini di musim digital, kalau tanpa mereka ini, tanpa Dinas Kominfo, maka segala sesuatu informasi itu susah kita dapatkan. Disinilah yang mungkin kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah sangat berharap informasi itu bisa masuk langsung diterima oleh masyarakat yang paling terdalam atau di dalam pinggiran dan terpelosok. Nah, untuk itu saya atau kami dari Supranation juga berharap ada perhatian khusus, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan intensif atau insentif yang paling tidak ini menjadi skala prioritas juga kepada dinas terkait, itu khususnya Dinas Kominfo. Nah ini Bang, Abang sekarang kan posisinya
mewakili Bapak Bupati ini. Sekali lagi saya mendoakan Bupati cepat sembuh, bisa beraktivitas, dan saya ini podcast dengan Pak Bupati. Nanti dulu. Iya, ayo Bang, kapan lagi Bang? Nah jadi gini, saya mungkin minta tanggapan nih, seberapa urgennya Dinas Kominfo ini dalam rangka mereka mau menaikkan gridnya sehingga menjadi dinas yang betul-betul, ini kan urgen nih, yang betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan SDM yang baik, SDM yang mencukupi, serta anggaran yang mencukupi. Itu gimana Pak Bang? Iya, pada saat kalau kita bicara proses perencanaan APBD normatif seperti itu ya. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya sekarang dikenal dengan istilah banyaknya istilah refokusi. Iya, refokusi. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi OPD yang banyak membantu dalam proses sesuai dengan urusannya ya. Ya kalau kita bicara kurang pasti kurang. Tapi kita harus paham bahwa situasi ini tidak bisa digeneralisir bahwa ketika kita bicara kurang lalu kemudian harus tercukupi. Iya, betul. Pokoknya itu kata-kata pokoknya tercukupi. Ya, tidak. Lalu kita bagaimana caranya? Kita harus kreatif. Iya, inovasi tadi ya. Inovasi. Nah, di antara salah satunya memang kekuatannya sebenarnya di resource kita. Iya, betul. Terakhir adalah SDM. Gitu. Saya alhamdulillah banyak dapat bantuan dari Pak Bupati untuk SDM yang terbaik di sini. Dan alhamdulillah kemarin kita dalam waktu 3 hari saya menyiapkan aplikasi untuk sistem antrian pasien. Oh iya, sudah terbangun ya? Sudah. Dan antrian ini membantu dinas kesehatan, puskesmas tidak berpikir lagi soal mendaftar antrian. Betul. Jadi ketika sudah menggunakan digital semua. Sudah. Ya. Tapi itu juga kita pahami dengan ekosistem kita, tidak semua orang yang iya betul. Ya tetap ada yang versi konvensionalnya tetap ada lah. Iya. Nah tentunya ini nanti menjadi kebijakan di masing-masing puskesmas, paskesnya untuk menyesuaikan. Nah Bang, saya tertarik ada konvensional, tapi itu kan masyarakat yang memang ada orang yang malas gitu ya. Mendaftar, jadi sudah aplikasi ada, downloadnya juga kadang-kadang mau hemat kota. Ada satu konvensional tapi digital Bang. Cara-cara dulu, seperti saya dulu kan pernah di perusahaan itu kan menggunakan SSB. Itu tetap dilakukan nggak Bang? Tetap dilakukan? Saya sebenarnya memiliki warisan sebenarnya. SSB memiliki warisan. Orang pik gitu. Ada. Nah di Kominfo ini atau di Kotem kita punya 2 station repeater. Oh gitu. Jadi stasiun berfungsi nggak itu Pak? Sudah fungsi? Iya, sudah. Kalau di Kominfo sudah 3 tahun. Sudah. Jangkauannya Pak sampai ke pelosok? Kalau stasiun repeater lebih banyak kepada fungsi komando. Oh, fungsi komando. Ya, jadi dia berradius antara 10 sampai 15 km. Itu seluruh personil yang berada di lapangan bisa kita panggil. Ada nggak pola yang nanti Bang? Kan gini, kita kan tidak harus berpikir ke depan juga kan bahwa sistem telekomunikasi yang menggunakan jaring internet kan bisa juga direct atau bisa hilang sama sekali kalau dia ada hal-hal yang bencana atau Nah, satu-satunya kan bisa menggunakan peralatan yang tadi kan. Betul. Terpikir nggak kalau itu masih digunakan untuk khususnya di proses kecamatan? Awalnya saya cuma berpikir sederhana pada saat kita membangun itu, mendevelop itu. Ya kebetulan saya secara pribadi bertemu dengan teman-teman yang hobi di bidang itu. Lalu kita dirikan menara setinggi 45 meter, kita pasang antena, kita urus perizinannya dengan Kementerian Kominfo sudah dapat, dan frekuensi ditetapkan. Nah frekuensi ini sudah 3 tahun ini bukan hanya dimanfaatkan pada saat operasi Satgas Covid, juga pada saat kebakaran lahan. Bencana-bencana yang lainnya. Bahkan di periode 2020 kemarin kita mencoba menambah jangkauan. Jadi kita pasang di beberapa kecamatan yang cukup jauh, tetapi posko induk masih bisa mendengar. Oh gitu ya, Pak. Kita kan informasi yang dapat. Informasi. Jadi misalnya kesiapan personil, jumlah personil, apapun situasi lapangan,
itu dalam satuan waktu bisa diterima walaupun dia berada di lapangan. Berarti itu kita anggap konvensional juga ya sebenarnya. Iya, Kalau digital. tapi tidak bisa dipungkiri Pak. Bisa Beberapa bencana alam. Terbantu oleh itu ya. Bencana alam itu radio frekuensi. Dipakai. Karena dia hanya bisa digerakkan dengan aki. Aki betul. Iya. Sederhana ya. Sederhana. Tapi bisa menjangkau. Sampai dulu kan saya ingat sampai Jakarta juga Bisa kan. Berarti jangkauannya lebih. Dan ini untuk kegiatan anak-anak di Pramuka. Iya betul. Kan ada Jota, Joti. Ya, yang murahnya Pak tanpa kota dan tanpa Iya. pusat. Oke. Nah, ini Bupati gimana Pak? Apa yang sudah dipikirkan oleh Bupati terkait dengan Diskominfo ini mengenai kekurangan atau keterbatasan tadi? Ya kita berharap sih banyak, Hmm. ya, tetapi kita juga harus paham situasi. Betul. Secara normatif kita tetap di 3 urusan tadi tetap kita Seimbangkan ya. karena tidak bisa menonjol salah satu. Hmm. Kalau bagi kami tiga-tiganya harus seimbang. Iya. Berarti ini memang menjadi satu hal yang tantangan ke depan ya. Orang-orang SDM yang memiliki di Kominfo ini, umpamanya dia sarjana kali komunikasi Ya, ada terpenuhi sudah. Kalau yang biasa untuk analis media dan segala macam belum. Pak. Belum ada ya. Belum ada. Karena memang itu kan salah satu yang kita perlukan juga ya. Infografis, Infografis, ya. ya, kayak seperti ini. Karena IT ya belum ya. Iya, tapi komunitas itu kita bangun Pak. Oh, tapi kan ini ada penerimaan ASN nih. Ya, Kominfo ada membutuhkan ya ini? Ada ya. Wah, kami ini. minta Minta itu ya. minta juga jatahnya. Jatah ya betul. Karena kan itu tidak harus kita pikirkan Pak. Karena pelayanan itu kan bukan bicara tentang kita piece to piece, tetapi juga pelayanan dari sisi kualitas SDM-nya yang bisa menginovasi apa saja yang diharapkan sesuai dengan bidangnya. Nah, berbicara tentang Bupati, beliau ini kan berapa tahun sih sudah menjabat ini? Belum genap setahun ya? Belum. Nah, yang mudah-mudahan ini menjadi satu progres ke depan bahwa betapa pentingnya Dinas Kominfo ini untuk membantu mendapatkan informasi dan menginformasikan. Impactnya kan pasti ada ini. Nah, terakhir mungkin Bang Mutajam mau menyampaikan sesuatu, baik itu terhadap masyarakat, pemerintah, masyarakat Kabupaten Kaltim juga bisa juga sebagai penguatan atau stretching kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Silakan Bang. Ya, yang paling kita utamakan dari sisi masyarakat adalah berujarlah yang baik. Iya. Karena ketika kita berujar dengan baik, maka kita menjadi dihargai orang. Jadi jangan sekali-sekali memberikan sebuah pendapat yang tidak berbasis data. Nah, sekarang eranya adalah era data. Jadi alangkah baiknya masyarakat memahami dan mengakses pusat-pusat informasi yang terpercaya. Itu kalau dari sisi masyarakat. Iya. Nah, kalau kita di situasi yang tidak stabil begini, tetap bersemangat untuk bekerja. Bagaimanapun ekonomi di Kalimantan Tengah tetap harus bangkit, khususnya di Kota Waringin Timur. Tadi pesan Pak Bupati begitu. Jadi tetap semangat masyarakat, jangan kendor. Protokol kesehatannya juga harus dijaga. Bahkan beliau sudah menyelesaikan pembentukan peraturan daerah protokol kesehatan. Tetapi itu bagian dari bagaimana masyarakat bisa disiplin. Tidak ada niatan jahat untuk menghukum masyarakat. Tetapi kalau kita bersama-sama dan kemudian program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah bisa mendapatkannya, insya Allah kita bisa bangkit kembali, ekonomi bisa bangkit kembali. Kaltim sehat, Kalimantan Tengah berkah. Iya. Terakhir, HUT ke-76 RI, apa kiat-kiat untuk generasi muda ini? Kreatif, harus kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif itu waktu tidak bisa diulang. Jadi waktu yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Belajar, dan belajar. Rasanya anak-anak muda sekarang lebih mudah untuk mengakses informasi, tapi gunakanlah informasi itu yang baik. Itu aja sih. Baik,
masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Kota Waringin Timur, saya juga sebagai selaku orang Kota Waringin Timur berhadapan juga dengan Kepala Dinas Kota Waringin Timur ini, Kepala Dinas Kominfo, anak seorang tokoh yang ikut terlibat merencanakan pembangunan di Kalimantan Tengah ini. Orang tua saya juga bersama orang tua beliau ini sama-sama dulu ikut merencanakan bagaimana Provinsi Kalimantan Tengah itu menjadi provinsi dan berhasil sampai sekarang yang kita nikmati sekarang. Tapi itu di zona wilayah Kota Waringin dulu. Nah, apa yang beliau sampaikan tadi di penghujung acara kita ini, bahwa berujarlah yang baik, bahwa kita masyarakat harus hati-hati menggunakan media sosial, manfaatkan media sosial itu dengan baik, jangan sampai kita melanggar ketentuan-ketentuan perundangan yang sudah ditentukan. Sekali lagi, masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya generasi muda, karena generasi muda ini adalah sebagai generasi penerus. Kuatkan diri Anda, kuatkan imun Anda, jaga kesehatan Anda, terus patuhi protokol kesehatan, niscaya kalian akan menjadi generasi muda yang mumpuni. Merdeka, 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 merdeka dari COVID-19, merdeka dari hoax, merdeka juga dari narkoba. Tabe. Sana kayak pulang.